3, 2, 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 tanggal 15 Februari tahun 2025 kita ada di kedai kopi Kuantan. Kita ada diskusi sedikit ini antara dua narasumber kita yang sering muncul di grup-grup WhatsApp Kuantan Singi. Salah satunya ada Tio Afrianda, alumni hubungan internasional Universitas Riau, dan ada satu orang lagi, Diki Saputra, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021. Isu hari ini menyangkut persoalan tenaga honorer yang menjadi isu perbincangan nasional. Nah, mungkin kita bisa langsung ke Diki dahulu. Apa isu yang menjadi permasalahan hari ini? Baik, terima kasih Moderator. moderator. Ya. Jadi kan seperti ini keadaannya. Jadi kan baru pagi tadi, itu Menteri Keuangan menyampaikan bahwasanya pemotongan anggaran itu tidak ada berdampak kepada honorer. Lalu kenapa terjadi di beberapa kabupaten kota yang ada di Riau? Kenapa honorer dipulangkan ke rumah itu? Jadi orang ini diberhentikan karena pemotongan anggaran ini tersebut. Padahal Menteri Keuangan tidak ada menyatakan itu gitu. Itu menjadi isu, menurut saya itu kepentingan masyarakat banyak dan harus kita perjuangkan. Karena kalau tidak kita perjuangkan, siapa lagi yang akan perjuangkan masyarakat gitu. Bagaimana dengan posisi para anggota DPRD yang hari ini baru saja dilantik belum lama ini? Apakah sudah ada gerakannya segala macam di beberapa daerah yang dinilai? Jadi menurut saya melihat sampai pada hari ini tidak ada anggota DPRD kabupaten kota atau provinsi sekalipun untuk menyuarakan itu. Karena tidak ada disuarakan itu, makanya saya bersuara gitu. Nanti bagaimana tanggapan dari pemerintah tentang apa yang saya sampaikan itu, nanti saya serahkan ke pemerintah itu bagaimana nanti tanggapannya. Solusinya. Nah, solusinya kita akan minta solusi konkret kan? Betul. Mungkin kita minta pandangan juga lah dari Tio Afrianda sebagai ini Fakultas Hukum, Fakultas Fisip. Ya, sebenarnya yang disampaikan Bu Sri Mulyani itu ada benarnya. Tidak ada efisiensi anggaran itu memang nyangkut kepada honorer. Yang jadi pertanyaannya itu, apalagi yang mau diperjuangkan terhadap honorer itu? Pemerintah sudah membuka peluang sebesar-besarnya untuk mendaftarkan P3K. Apa tujuannya P3K itu? Agar pekerja-pekerja di pemerintahan itu mendapatkan hak yang sama, yaitu adalah jaminan bekerja, keamanan, kenyamanan. Maka dibukalah peluang sebesar-besarnya kuota P3K untuk kabupaten dan kota, baik itu provinsi, baik itu kabupaten, baik itu kota Madinah. Dibukalah peluang itu. Makanya pertanyaannya ke Adina Diki tadi, berapa kuota yang diberikan oleh daerah, diminta oleh daerah untuk P3K-nya. Makanya kecerdasan pemimpinnya itu diukur dari tolaknya berapa dia minta kuota. Kalau pemimpinnya daerah itu meminta sebanyak-banyaknya sampai 20.000, 30.000 dia minta kuota ke pusat, itu pemimpinnya yang cerdas. Kabupaten Kuantan Sengingi ini, saya pikir langkah yang cerdas yang dilakukan oleh pemimpin kita hari ini. Dia sudah melihat ke depan bagaimana P3K ini harus banyak dijemput kuotanya kepada pusat. Maka kita tanya kepada Adinda Diki tadi kan berapa kuotanya per kabupaten kota. Kemudian yang honorer tadi itu kan juga sudah diberikan kesempatan. Ada yang kontrak separuh waktu dan ada yang penuh. Kemudian bagaimana silakan bertarung. Bertarung di P3K itu mendaftarlah, bertarunglah. Mana yang sudah mencapai 2 tahun diberikan sebagai syarat. Mendaftar. Dan setelah itu mendaftar, ada yang tidak lulus, ada yang tidak mencukupi syaratnya. Kan sudah semuanya sudah ada mekanismenya. Jadi kalau disesalkan kenapa honorer diberhentikan sekarang, Dinda Diki mempersoalkan hak. Mereka sudah bertarung, mereka sudah berjuang, dan kemudian ya silakan yang hari ini jadi P3K adalah seorang pemenang. Maka pemimpin mana yang Anda sesalkan? Jadi kalau disesalkan, saya pikir
pemimpin-pemimpin yang hari ini ada yang bisa dikatakan bagus adalah mereka yang kemarin menjemput kuota P3K sebanyak-banyaknya ke pusat. Itu Adina Diki. Baik, terima Mungkin bagaimana tanggapan Diki persoalan yang disampaikan oleh saudara Tio Aprenda tadi menyangkut persoalan ya salah satu indikator kepala daerah itu bagus segala macamnya yang disampaikan oleh Tio Aprenda tadi kan bagaimana kepala daerah itu bisa mengambil sebanyak-banyaknya kuota untuk P3K ke pusat ini. Itu kan tidak terlepas dari hubungan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu bagaimana menurut pandangan Anda? Jadi menurut pandangan saya ini agak keluar dari tema sedikit ya Bang. Jadi hari ini honorer yang dirumahkan itu apakah korban dari janji politik di pilkada kemarin? Atau ya lanjut lagi ya Bang. Seandainya ini betul terjadi korban politik di pilkada kemarin, tentu ini menjadi kesesalan bagi para honorer karena mereka kemarin dijanjikan menjadi honorer dan hari ini mereka dipulangkan. Dan bagaimana solusi Pemkab untuk mengembalikan mereka gitu, membantu mereka gitu. Dan oke lah yang Abang sampaikan tadi terkait harus bertarung memasuk P3K segala macam itu. Mohon maaf ya Bang, kita di Kuansing itu kita anggap aja lah kuotanya tidak banyak. Tidak banyak, kita anggap aja nanti tidak banyak. Sedangkan Berapa kuota yang minta Kuansing? Belum saya lihat, nanti kita lihat. Adina Diki tidak bisa menyimpulkan tidak banyak kalau tidak tahu ada datanya berapa. Tunggu dulu, saya jawab lagi Bang. Jadi seandainya kuota itu cuma betul-betul sedikit Bang, tentu yang honorer yang sampai ratusan orang bahkan ribuan orang itu hanya berpeluang sedikit yang akan lolos gitu. Jadi yang sekian itu bagaimana kita solusinya lagi? Padahal orang ini udah bekerja, gaji ya pas-pasan, tapi mereka tetap giat untuk bekerja gitu. Tapi sayangnya pada hari ini mereka dipulangkan gitu. Pertanyaannya, siapa yang berjanji politik yang ingin masukkan honorer? Siapa? Coba pertanyaannya siapa yang mau menjanjikan dia kampanye kalian nanti menjadi tim ses saya masukkan honorer siapa? Hah? Pertanyaan kedua, terbitnya aturan itu honorer tidak ada ke depannya itu akan digantikan yang kebijakan. Kapan terbitnya aturan itu? Adina Diki harus baca itu. Tapi kalau berdasarkan data yang kita cari ini, itu pada tahun 2024 untuk P3K di Kabupaten Kota Singi ada sekitar 2.410 orang formasi yang dibuka. Kalau untuk tahun 2025 ini belum jelas karena belum ada data resmi yang kita dapat. Namun kalau dari pandangan salah satu pandangan kita, persoalan ada benarnya. Kenapa harus pengurangan P3K? Kita melihat dari satu sisi kepentingan politik yang disampaikan oleh Tio Aprenda tadi, dengan ditiadakannya lagi, ini membuka ruang-ruang kebebasan dalam bertarung. Mungkin begitu. Jadi Adinda Diki ada satu lagi. Kalau Adinda mengatakan tidak ada hubungannya dengan efisiensi anggaran, coba Adinda pikir. APBD Kuansing berapa? Untuk 2025 belum jelas Sudah. Itu 1,7. Dari mana pula Adina Diki bilang tidak 1,7 1,7 triliun. Pertanyaannya belanja pegawai berapa? Hah? Enggak ada, saya lihat data baru Bang. Adina Diki sebelum menghadap Pak Bupati, Adina Diki harus punya data dulu. Berapa belanja pegawai kita, kemudian berapa belanja apa untuk infrastruktur, kemudian yang ya kalau bisa kita bilang untuk mobilitas itu berapa, yang pegawai itu berapa. Kalau dikurangi itu kemudian dengan bisa dikerucutkan menjadi ke P3K yang kemudian tugas dan fungsinya itu jelas, kemudian dijamin juga haknya. Mengapa lagi? Hak mana yang Adina Diki pertanyakan lagi? Nah, izin saya menjawab ya Bang. Jadi seperti ini, kan nih anggaran sekarang yang dipotong itu kan seperti ini. Seandainya anggaran itu kan perintah Presiden Prabowo itu kan jelas. Seandainya anggaran itu tidak efektif, contohnya gini Bang, untuk minum makan saat rapat, untuk mobil dinas, untuk pemeliharaan ini segala macam itu kan tidak efektif dan tidak menyentuh kepada masyarakat itu. Adina Diki, nah mungkin boleh lanjutkan sebentar, lanjut. Jadi Bang, seandainya menurut saya lebih baiklah honorer ini dikerjakan daripada beli mobil dinas baru atau mengadakan minum makan saat rapat. Karena rapat itu bisa melalui Zoom gitu. Atau kritik Adinda terhadap Pak Prabowo ya kan? Ya, Pak Prabowo. Jadi begini Adinda Diki, Abang jawab sesuai dengan bidang keilmuan Abang, itu adalah alumni hubungan internasional.
Jadi adik-adik harus paham juga mengenai tentang isu internasional. Jadi adik-adik, kenapa kebijakan hari ini terjadi, kemudian bagaimana apa penggunanya? Ada yang namanya dalam hubungan internasional itu yang namanya SDGs. SDGs itu adalah isu internasional yang tergabung mulai dari apa-apa aja yang di rezim SDGs itu termasuk dalam sana. Adalah tentang masalah air, ekonomi, masalah lingkungan, ekonomi, kemudian masalah ya dan yang lain, ada sekitar, kalau nggak salah saya ada sekitar 15 dalam rezim SDGs itu. Dan termasuk apa yang dilakukan pemerintah sekarang itu adalah menurut ada rezim mengikuti rezim SDGs yang berlangsung di isu politik internasional. Efisiensi anggaran yang terjadi hari ini itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi Thailand berbicara itu, kemudian negara-negara lain berbicara, bahkan Amerika pun berbicara tentang efisiensi anggaran. Betul, dipangkas kan semuanya. Oke, moderator. Ya mungkin kalau kita lihat dari perdebatan teman-teman kita berdua ini menyangkut persoalan yang dikritisi oleh Diki Saputra ini kan soalan kenapa sih honorer ini dirumahkan? Kan itu yang menjadi syarat pentingnya. Kenapa? Ketika honorer ini dirumahkan, ini menurut sudut pandang saya, ini kan menyebabkan adanya penambahan jumlah pengangguran. Nah, yang diminta oleh Adinda Diki ini apa sih solusi ke depannya? Betul yang disampaikan Bang Tio Apriyanda tadi. Persoalan kenapa barang ini harus dilaksanakan dan disegerakan. Ini salah satu menyangkut persoalan efisiensi anggaran. Karena banyak, kalau kita tahulah dari dalam kondisi negara hari ini. Ini kan negara ini kan sudah banyak utang. Wajar saja Pak Prabowo membuat kebijakan melalui Menteri Keuangan memangkas anggaran. Mungkin boleh Pak tambahan pandangannya lagi dari Diki? Ya kalau dari saya itu saja Pak Moderator. Bagaimana solusinya untuk honorer kita itu gitu? Seandainya nanti tidak bisa lagi dimasukkan honorer, sekurang-kurangnya bagaimana kita memberikan solusi untuk mereka? Moderator. Ya. Kesimpulan debat pada sore hari ini. Closing kita dulu ya, nanti baru kita lanjut ke sesi belakang. Ya, oke, terima mungkin untuk hari ini melihat dari dua sudut pandang teman-teman kita ini, satu dari pengamat hubungan internasional mulai dari isu Romawi sana sampai ke tanah Kuantan. Yang satu lagi juga dari Athena kan, persoalan hukum, Sokrates segala macam. Ya kesimpulannya kita lihat memang kita harus menunggu apa sih gebrakan yang akan dilakukan oleh kepala-kepala daerah nantinya dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran. Mungkin sekian Bang Karta, kita tetap hadir di channel Karta TV.